Shalom guys, ketemu lagi dengan saya, Pastor Fani Paendong dalam channel ini. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan dan belajar firman Tuhan, saya mengajak teman-teman, orang-orang muda, kau boleh ambil catatanmu, engkau boleh simak baik-baik firman Tuhan hari ini. Dan saya berdoa dari firman Tuhan ini, teman-teman mendapatkan rema untuk membuat iman kita bertumbuh dalam masa muda kita. Baik, sebelum kita memulainya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami kembali boleh belajar firman Tuhan sebagai orang-orang muda-Mu. Kami tahu kami tidak bisa hidup menjaganya dengan bersih tanpa firman Tuhan. Karena firman-Mu katakan dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu hanya melalui dengan firman Tuhan. Karena itu Roh Kudus, biarlah Engkau berbicara kepada kami semua, termasuk juga bagi hamba-Mu, sama-sama kami dapat diberkati lewat rema-rema firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini firman Tuhan akan berjudul The Future. Bicara tentang masa depan, The Future. Teman-teman, orang-orang muda yang Tuhan kasihi, kalau kita bicara tentang masa depan itu adalah sebuah kata yang sangat ingin kita ketahui. Apalagi jika ada seseorang yang dapat memberitahukan kepada kita tentang masa depan kita. Apalagi ada orang-orang yang mempunyai karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk dapat menuntut kita mempersiapkan masa depan seperti yang Tuhan inginkan. Nah, kita seringkali ingin mengetahui masa depan kita. Apa yang ada di depan kita? Ada apa di balik masa muda saya sekarang kok? Nah, seperti itu. Namun, yang perlu kita ketahui bersama hari ini, kebiasaan yang kita lakukan sekarang itu akan membentuk masa depan kita. Kebiasaan kita hari-hari ini akan menentukan akan jadi apa kita ke depan. Guys, dengarkan baik-baik. Kebiasaan kita hari ini menentukan hidup kita yang akan datang. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Karena kebiasaan-kebiasaan kita yang lama akan menunda kita untuk bisa mendapatkan masa depan yang gilang gemilang seperti yang Tuhan inginkan dalam masa muda kita sekarang. Nah, kebiasaan yang lama itu dapat ditinggalkan kalau kita sudah memulai sebuah kebiasaan yang baru. Setuju? Kebiasaan yang lama itu dapat saya dan teman-teman tinggalkan ketika kita memiliki sebuah kebiasaan yang baru. Nah, karenanya penting buat kita hari-hari ini, apakah kebiasaan-kebiasaan kita sekarang ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang benar, atau kebiasaan-kebiasaan yang hanya membuat kita akhirnya jauh daripada kesukaannya Tuhan. Jauh dari perkenanan Tuhan. Bahkan jauh dari relasi yang baik kita dengan orang tua, relasi yang baik kita dengan sesama. Alkitab akan membantu saya dan saudara dan teman-teman untuk mengerti tentang masa depan yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Alkitab menolong kita untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam masa depan kita. Dan apa yang Tuhan buat untuk masa depan kita. Yang pertama, di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sekali lagi, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Konteks ayat ini adalah di mana waktu itu bangsa Yehuda atau bangsa Israel sedang ada dalam pembuangan di Babel. Mereka kehilangan harapan, kehilangan kemerdekaan. Mereka mengalami penindasan. Namun Allah
melalui nabinya menyampaikan pesan ini. Bahwa aku punya rancangan, aku punya hari depan buat engkau, bangsa umat pilihanku. Nah, rancangan ini Allah beritahu kepada umatnya bahwa aku tidak pernah merancangkan masa depan yang penuh dengan kecelakaan atau hari-hari depan yang penuh dengan kecelakaan. Tapi dikatakan di sini Allah Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera. Nah, Amsal 23 juga ayat 17 sampai dengan 18 katakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Guys, dengar baik-baik. Yang kedua, bicara tentang masa depan, dikatakan oleh Amsal, jangan kita iri kepada orang-orang di luar sana yang kelihatan hidupnya baik-baik saja. Mereka tidak percaya Tuhan, dibuat berhasil masa mudanya, dibuat berhasil pekerjaannya, usahanya, studinya. Jangan kita iri dengan orang-orang seperti itu. Kenapa? Tapi Amsal katakan, baiklah engkau takut akan Tuhan. Karena ketika kita hidup takut akan Tuhan, berada dalam tracknya Tuhan, berada dalam jalannya Tuhan, karena masa depan sungguh ada. Masa depan kita bukan ada di dalam dunia ini, bukan diberikan oleh dunia ini, tapi masa depan saya dan teman-teman ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan sudah menaruhnya di dalam hidup kita. Selanjutnya, di dalam Amsal 24 ayat 14, dalam versi Indonesia Modern Bible dikatakan begini. Amsal 24 ayat 14. Jadi kenalilah hikmat bagi jiwamu. Jika engkau menemukannya, maka ada masa depan dan engkau tidak akan putus harapan. Amsal kembali katakan bahwa masa depan kita ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam wisdom, di dalam hikmat yang disimpan di dalam jiwa kita. Karena hikmat akan mengubah diri kita. Iman mampu mengubah segala situasi, kondisi, keadaan yang ada. Tapi hikmat mampu mengubah hidup kita, mampu mengubah diri kita. Pertanyaannya buat kita sebagai orang-orang muda, di manakah Tuhan meletakkan masa depan itu buat kita? Di mana teman-teman? Tuhan meletakkan masa depan itu dalam hidup kita. Saya mengambil sebuah ilustrasi teman-teman. Saya sekarang ini sedang memegang buah apel. Di dalam buah apel ini terdapat sebuah biji, ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada biji apel, ya. Nah, masa depan apel ini ada di dalam biji apel tersebut. Coba lihat. Masa depan apel ini ada di dalam biji apel tersebut. Nah, supaya masa depan apel ini bisa keluar, ya, maka biji apel ini harus dikeluarkan. Nah, ketika biji apel ini saya tarik ya. Oke, lihat. Teman-teman, ini biji apel yang tadi saya keluarkan. Setelah biji apel ini saya keluarkan, lalu saya taruh di dalam tanah, maka biji apel itu harus dijaga, dirawat, diberikan pupuk, disiram sedemikian rupa sampai akhirnya menghasilkan sebuah pohon apel. Nah, pohon apel itu akan berbuah apel. Dan apel tersebut akhirnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Buahnya. Nah, kalau saja biji apel tersebut tersimpan di dalam apel ini dan tidak dikeluarkan, maka apel tersebut tidak akan memiliki masa depan. Apel tersebut tidak dapat menghasilkan apel dan apel lebih banyak lagi. Nah, tahukah teman-teman bahwa sebenarnya Tuhan juga sudah meletakkan masa depan di dalam hidup kita. Lihatlah ke dalam diri kita. Masa depanku dan masa depanmu seperti buah apel tersebut ada di dalam kita.
Come on. Saya harap teman-teman mengerti di sini. Sekali lagi, masa depan kita ada di dalam diri kita. Masa depan apel tadi ada di dalam benih biji apel tersebut. Dan masa depan kita Tuhan sudah taruh di dalam diri kita. Makanya lihatlah ke dalam. Jangan sibuk melihat di luar. Jangan iri melihat keberhasilan orang lain. Jangan iri melihat sepertinya dibuat berhasil apa yang mereka kerjakan. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi lihatlah ke dalam. Ada apa di dalam diri kita? Kenapa Tuhan taruh masa depan kita untuk kita kerjakan, untuk kita ketahui? Nah, yang pertama, waktu teman-teman lihat ke dalam dirimu, ada Tuhan yang tinggal di dalam hidupku dan hidupmu. Tuhan tinggal menjadi raja. Dia menjadi raja di atas segala raja. Bukan menjadi tamu, apalagi menjadi seorang pesuruh, pembantu dalam hidup kita. Dia itu raja dalam hidup kita. Tuhan tinggal dalam hidupmu. Lihat ya, Tuhan tinggal dalam hidupmu. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17 katakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Siapa yang membinasakan bait Allah, dia akan dibinasakan juga. Lihat, kalau dalam perjanjian lama kita mengetahui bahwa Allah menyatakan kerinduannya untuk dekat dengan umat pilihannya, maka Allah memerintahkan untuk dibuatlah sebuah tabut Allah. Tabut Allah, tempat di mana Allah hadir pada zaman perjanjian lama. Namun sekarang kita tidak membuat tabut Allah. Sekarang kita bisa menikmati kehadiran Allah di dalam bait Allah. Dan bait Allah itu adalah engkau dan saya sendiri. Makanya hati-hati dengan apa yang kita perbuat dalam hidup ini. Karena Allah tahu dan Allah tinggal dalam hidupmu. Allah adalah kudus. Di dalam Allah ada firman, di dalam Dia kita bisa berbuah lebat. Bahkan ketika kita mengundang Tuhan untuk masuk dalam hidup kita sebagai raja, maka sumber hikmat itu tinggal dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan tinggal dalam hidup kita, maka semua firman perkataannya itu ada di dalam diri kita. Dan kita melakukannya karena kita menghargai Dia sebagai raja. Bukan menjadikan dia sebagai seorang pembantu yang bisa selalu mengabulkan apa yang kita mau. Kita berdoa supaya Tuhan lindungi kita. Oke, itu tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika engkau menjadikan Tuhan bukan sebagai raja, tapi sebagai seorang pembantu, sebagai seorang tamu atau pesuruh. Come on. Yang pertama, ketika engkau melihat ke dalam, lihatlah ke dalam bahwa di dalam dirimu tinggal Roh Allah. Ada bait Allah di dalam hidup kita. Penting buat kita untuk tahu dan peka terhadap suara Roh Kudus. Holy Spirit berbicara kepada kita. Menuntun kita untuk mengerjakan masa depan yang Tuhan sudah berikan. Yang kedua, kenapa kita harus melihat ke dalam? Karena di dalam diri kita Tuhan sudah memberikan talenta atau bakat atau sebuah keahlian untuk dilipat gandakan, untuk dikerjakan. Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 15, ini ayat sudah familiar buat kita. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Dikatakan di sini bahwa
ada seorang yang hendak berpergian ke luar negeri, lalu memanggil hamba-hambanya dan diberikanlah masing-masing talenta. Sesuai dengan kesanggupannya. Ada yang 5, ada yang 2, bahkan ada yang hanya 1. Nah, yang menariknya di sini, Tuhan sang pemilik talenta itu tahu kapasitas kemampuan setiap hamba-hambanya. Dan Tuhan juga tahu kapasitas kita, talenta yang diberikan kepada kita minimal 1. Minimal 1. Artinya begini, ketika kita melihat ke dalam, lihatlah di dalam dirimu bukan kelemahanmu, tapi lihatlah kelebihan talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk kita lipat kali gandakan, untuk kita kerjakan. Dalam akhir cerita tadi, dalam perumpamaan talenta, dikatakan bahwa hamba yang 1 talenta itu, dia menguburkan talentanya dan dia berkata, aku tahu Tuhanku itu adalah jahat, maka aku kembalikan talenta ini. Lihat betapa marahnya sang pemilik talenta yaitu Tuhan tersebut, lalu mengambil talentanya, lalu menghukum hamba yang tidak mengembangkan talenta ini. Teman-teman yang Tuhan kasih, jangan sampai nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan tanya kepada kita, bagaimana dengan talenta yang aku berikan kepadamu? Apakah engkau mengembangkannya? Apakah engkau melipat kali gandakannya? Atau sebaliknya kita menguburkannya? Teman-teman muda yang Tuhan kasihi, jangan lihat kekuranganmu, lihat kelebihanmu. Lihat ada talenta yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Presiden Amerika Serikat yang ke-35, John F. Kennedy berkata begini, manusia tidak memiliki talenta yang sama, tapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta kita. Setiap kita tidak memiliki talenta yang sama, namun kita mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta. Amin. Jadi jangan ada seorang pun di antara kita yang berkata, kok saya nggak punya talenta, saya nggak tahu talenta saya apa. Talenta ada dalam dirimu, minimal 1. Bagaimana cara engkau mengetahui talenta yang Tuhan berikan? Yang pertama, bertanyalah kepada Tuhan. Yang kedua, engkau bisa bertanya kepada pemimpin-pemimpin rohanimu. Dan yang ketiga, temukan komunitas yang tepat untuk kamu bisa mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Seorang pemimpin agama Katolik, Paus Fransiskus, ya, satu kali dia pernah menuliskan sebuah surat, ya, dan dia berkata begini, "The young people, do not bury your talents, the gift that God has given you. Do not be afraid to dream of great things." Artinya begini, anak-anak muda yang terkasih, jangan kubur bakatmu, hadiah yang Tuhan berikan padamu. Jangan takut untuk memimpikan hal-hal yang hebat. Jangan takut memimpikan hal-hal yang hebat. Tahukah teman-teman tempat yang paling termahal di dalam dunia ini di mana? Ada yang berkata dikatakan di Dubai, ada yang berkata di Rusia, ada yang mungkin berkata di negara lain, di tempat lain. Tapi tahukah teman-teman bahwa tempat yang paling termahal ada di dalam dunia ini yaitu di kuburan. Kenapa di kuburan? Di kuburan ada begitu banyak potensi talenta yang belum sempat untuk digali dan dikembangkan. Saya berdoa buat teman-teman orang-orang muda, sebelum kau berjumpa dengan Tuhan, pastikan engkau menemukan talentamu dan mengembangkan talentamu. Amin. Hargailah Tuhan, hormatilah Tuhan dengan engkau mengerjakan talenta yang sudah dititipkan oleh Tuhan untuk kita kerjakan. Yang ketiga, ketika engkau melihat ke dalam, di dalam dirimu ada masa depan karena Tuhan memberikan karunia-karunia roh. Karunia-karunia roh untuk kita melayani Dia dan melayani sesama. Yang pertama tadi dikatakan bahwa ketika kita melihat ke dalam, ada Tuhan tinggal di dalam hidup kita sebagai bait Allah. Yang kedua, ketika engkau lihat ke dalam, ternyata ada talenta yang Tuhan titipkan untuk kita kerjakan, lipat kali gandakan. Dan yang ketiga ini, ketika engkau melihat ke dalam, ada karunia-karunia roh.
karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kita. 1 Korintus 12 ayat 7 katakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Dalam Korintus katakan ada karunia berkata-kata hikmat, karunia berkata-kata pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, ada karunia mampu mengadakan mukjizat, bahkan ada karunia yang bisa bernubuat, karunia membedakan roh, dan karunia bisa berkata-kata bahasa roh. Nah, karunia-karunia ini yang Tuhan anugerahkan buat hidupku dan hidupmu adalah untuk kepentingan bersama. 1 Korintus 12 ayat 11 selanjutnya katakan begini. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Ada karunia roh secara khusus yang sudah diberikan Tuhan Allah kepada kita. Kalau boleh saya melihat ke dalam diri saya, Tuhan juga sudah memberikan karunia roh kepada saya secara khusus. Karunia itu salah satu yang saya miliki adalah karunia untuk bisa mengajar. Seperti hari ini saya mengajar kepada teman-teman. Nah, penting buat kita bahwa karunia-karunia ini untuk menolong orang lain. Karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita bukan untuk memperkaya diri kita saja, tapi untuk memuliakan Tuhan dan membantu orang lain. Nah, masa depan kita ada di situ, teman-teman. Masa depan kita ada di situ. Saya tutup dengan sebuah cerita, dengan sebuah true story. Satu kali William Waldorf itu sedang berpergian ke Philadelphia. Ketika dia sampai di Philadelphia, ternyata sedang ada musim badai, ada bencana yang dia tidak bisa tinggal berlama-lama di luar. Jadi akhirnya dia pergi ke sebuah hotel, dan di hotel tersebut dia bertemu dengan seorang resepsionis gitu ya, front desk. Lalu dia bertanya, apakah di hotel ini ada kamar untuk kami menginap? Maksudnya untuk William Waldorf bersama dengan istri menginap. Lalu ada seorang resepsionis yang bernama George itu mengatakan, wah, sayang sekali. Tempat ini, hotel ini full book, sudah penuh. Karena Anda datang bersamaan di kota ini, di Philadelphia, ada 3 buah kegiatan konferensi. Jadi tempat ini penuh. Tapi Anda tidak akan saya biarkan untuk keluar dari hotel ini karena di luar cuacanya sangat ekstrim. Angin badai. Saya akan memberikan kamar saya untuk Anda bersama dengan istri menginap. Biarlah besok baru Anda dengan istri bisa mencari penginapan lain. Akhirnya William bersama dengan istrinya menginap di hotel, dan besoknya dia akan pergi meninggalkan hotel. Namun sebelum dia meninggalkan hotel tempat di mana George bekerja, dia berkata kepada George, Anda seorang yang luar biasa. Anda bisa memberikan tempat sementara untuk saya bersama dengan istri menginap. Satu kali nanti, kalau saya akan membangun sebuah hotel, saya akan meminta Anda bekerja di tempat saya. Hotel di mana saya akan miliki. Wah, George berpikir bahwa ini cuma sekedar basa-basi, teman-teman. Akhirnya William bersama dengan istrinya pergi meninggalkan hotel. 2 tahun kemudian, One eternity later, George mendapatkan sebuah surat. Dan tahukah teman-teman, surat tersebut ditulis oleh William Waldorf Astor. Dia adalah seorang pemilik hotel, ya, The Waldorf Astoria. Hotel pertama yang dimiliki oleh William, lalu meminta supaya George bekerja bersama-sama dengan dia menjadi seorang manajer mengelola hotel pertamanya. Dan kalau teman-teman searching di Google, ternyata William Waldorf ini memiliki juga begitu banyak hotel di dunia ini. Lihat, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk menolong orang lain. Dan George
mendapatkan upah masa depan yang gilang gemilang ketika dia sungguh-sungguh mengerjakan karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Saya percaya ada karunia-karunia roh yang Tuhan berikan juga kepada hidupku dan hidupmu. Di dalam Roma juga tertulis ada karunia-karunia roh. Dan teman-teman yang Tuhan kasih, mari bersama-sama kita lihat ke dalam. Karena di dalam diri kita Tuhan sudah memberikan masa depan yang gilang gemilang. Doa saya buat teman-teman engkau yang menyaksikan tayangan firman Tuhan hari ini, biarlah engkau dan saya perhatikan 3 poin penting. Lihat ke dalam, ada Tuhan tinggal dalam diri kita. Lalu yang kedua, ada talenta yang Tuhan titipkan untuk kita lipat kali gandakan, kembangkan. Dan yang ketiga, ada karunia-karunia roh yang Tuhan anugerahkan untuk kita kerjakan, untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami belajar bahwa Engkau sudah memberikan masa depan dalam hidup kami. Dan masa depan itu ada di dalam diri kami. Karena Tuhan yang mengerjakannya. Sadari kami Tuhan. Ingatkan kami bahwa ada Tuhan tinggal dalam hidup kami. Karena hidup kami adalah bait Allah. Dan ada talenta yang Tuhan titipkan untuk kami kerjakan, lipat kali gandakan. Dan ada karunia-karunia roh yang Tuhan mau kami kerjakan buat Tuhan. Dan membantu orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you guys buat waktunya. Sudah mencatat, sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Doa saya teman-teman selalu ada di dalam jalannya Tuhan. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.